Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada pembahasan SKB Formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang ke-10, yaitu Business Intelligence dan Analitik Data. Sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024, sekilas terkait dengan apa itu Business Intelligence. Nah, Business Intelligence ini adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data historis untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. BI ini menggunakan berbagai teknik dan alat seperti data warehousing, data mining, online analytical processing atau OLAP, reporting untuk menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk dashboard, laporan, dan visualisasi yang mudah dipahami. Nah, tujuan utama dari BI ini yang pertama adalah memahami tren dan pola bisnis. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga memantau kinerja bisnis. Yang keempat adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Selanjutnya apa itu analitik data? Analitik data adalah proses pemeriksaan data mentah dengan tujuan untuk menarik kesimpulan tentang informasi yang terkandung di dalamnya. Analitik data ini mencakup berbagai teknik statistik dan machine learning untuk menemukan pola, memprediksi tren masa depan, dan memberikan rekomendasi aksi. Tujuan utamanya adalah yang pertama, menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam data. Yang kedua adalah memprediksi perilaku dan tren masa depan. Yang ketiga memberikan rekomendasi untuk optimasi dan perbaikan. Yang keempat adalah mendukung pengambilan keputusan yang proaktif dan inovatif. Nah, untuk perbedaan antara business intelligence dan analytic data terkait yang pertama adalah fokusnya. Business intelligence itu data historis, sedangkan analytic data adalah data historis dan prediktif. Tujuannya untuk BI ini adalah memahami masa lalu dan masa kini, sedangkan analitik data adalah memprediksi masa depan. Untuk teknik sendiri, BI menggunakan data warehousing, reporting, dan OLAP, sedangkan untuk analitik data menggunakan data mining, machine learning, dan statistik. Outputnya untuk BI adalah dashboard, laporan, dan visualisasi, sedangkan untuk analitik data adalah prediksi, rekomendasi, dan model. Untuk orientasinya dari BI ini adalah deskriptif dan diagnostik. Untuk analitik data adalah prediktif dan preskriptif. Nah, tipe dan manfaat dari BI dan analitik data. Yang pertama, tipe dari BI ini yang pertama adalah metrik, yaitu melacak KPI atau Key Performance Indicator untuk mengukur kinerja. Yang kedua adalah dashboard, yaitu menyajikan visualisasi data yang interaktif untuk memantau perkembangan bisnis. Yang ketiga adalah reporting, yaitu membuat laporan terstruktur tentang berbagai aspek bisnis. Selanjutnya yang keempat adalah data mining, yaitu menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam data. Nah, manfaat dari BI yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang pasar baru. Yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, sedangkan untuk tipe dari analitik data adalah yang pertama descriptive analytics, yaitu menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah diagnostic analytic, yaitu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Yang ketiga adalah predictive analytics, yaitu memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keempat adalah prescriptive analytics, yaitu memberikan rekomendasi tentang tindakan yang harus diambil. Nah, sedangkan manfaatnya adalah yang pertama mengoptimalkan kampanye pemasaran, yang kedua mencegah penipuan dan risiko, yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas operasional, yang keempat adalah mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, sedangkan untuk implementasi BI dan analitik data, yang pertama adalah mendefinisikan tujuan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi sumber data yang relevan. Yang ketiga, membangun infrastruktur data yang memadai. Yang keempat adalah memilih alat dan teknologi yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keahlian analitik di dalam tim. Yang keenam adalah membuat visualisasi data yang efektif. Yang
Selanjutnya yang terakhir adalah mengintegrasikan wawasan dengan proses pengambilan keputusan. Langsung masuk ke latihan soal yang pertama. Sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan dengan menganalisis data transaksi pelanggan. Data yang tersedia meliputi riwayat pembelian, demografi pelanggan, dan aktivitas online. Manakah strategi yang paling tepat untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan dan merekomendasikannya kepada pelanggan lain? A. Menerapkan clustering untuk pengelompokan pelanggan berdasarkan demografi dan riwayat pembelian, lalu menganalisis pola pembelian di setiap klaster. B. Menggunakan association rule mining untuk menemukan hubungan antara produk yang sering dibeli bersamaan, lalu merekomendasikan produk tersebut kepada pelanggan dengan profil serupa. C. Membangun model predictive analytics untuk memprediksi produk yang akan dibeli pelanggan di masa depan berdasarkan riwayat pembelian dan aktivitas online. D. Melakukan analisis sentimen terhadap ulasan produk untuk mengidentifikasi produk yang paling populer dan direkomendasikan oleh pelanggan. E. Menganalisis data web traffic untuk mengidentifikasi produk yang paling sering dilihat dan dicari oleh pelanggan di situs web perusahaan. Jawabannya adalah B. Association rule mining secara spesifik dirancang untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antar item dalam dataset. Dalam hal ini, produk yang sering dibeli bersamaan. Nah, opsi yang lain yang A itu kurang tepat. Kenapa? Karena clustering lebih fokus pada pengelompokan data, bukan identifikasi hubungan antar produk. Untuk pilihan yang C, predictive analytics itu memprediksi pembelian di masa depan, bukan identifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Untuk D dan E, analisis sentimen dan web traffic itu memberikan informasi tentang popularitas produk, bukan hubungan antar produk. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah perusahaan startup ingin memprediksi churn rate atau tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan layanan mereka. Data yang tersedia meliputi demografi pelanggan, riwayat penggunaan layanan, dan interaksi dengan customer service. Metode analitik data manakah yang paling tepat untuk mencapai tujuan ini? Yang A, descriptive analytics, yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang telah berhenti berlangganan. B. Diagnostik analitik untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan berhenti berlangganan. C. Predictive analytics untuk membangun model yang memprediksi probabilitas pelanggan berhenti berlangganan. D. Prescriptive analytics untuk merekomendasikan strategi retensi pelanggan yang efektif. E. Social network analysis untuk memetakan hubungan antar pelanggan dan mengidentifikasi influencer. Jawabannya adalah C. Predictive analytics secara khusus digunakan untuk membangun model yang memprediksi kejadian di masa depan. Dalam hal ini adalah churn rate. Nah, opsi lain kurang tepat. Kenapa? Yang pertama, A dan B ini adalah descriptive dan diagnostic analytics yang berfokus pada analisis data historis, bukan pada prediksi. Yang D, prescriptive analytics yang memberikan rekomendasi, bukan prediksi. Yang E, social network analysis itu lebih relevan untuk analisis hubungan sosial, bukan prediksi churn. Lanjut pada soal yang ketiga. Sebuah bank ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses persetujuan kredit. Data yang tersedia meliputi riwayat kredit calon debitur, data keuangan, dan informasi demografis. Teknik mesin learning manakah yang paling sesuai untuk membangun sistem yang dapat menilai risiko kredit dan memberikan rekomendasi persetujuan secara otomatis? A. Natural Language Processing atau NLP untuk menganalisis dokumen dan informasi tekstual dari calon debitur.
B. Computer vision untuk memindai dan menganalisis gambar dan video yang berkaitan dengan calon debitur. C. Clustering untuk mengelompokkan calon debitur berdasarkan profil risiko kredit. D. Classification untuk mengklasifikasikan calon debitur ke dalam kategori risiko kredit. Misalnya risiko rendah, sedang, dan tinggi. E. Reinforcement learning untuk melatih sistem agar dapat belajar dari data historis dan mengoptimalkan keputusan persetujuan kredit. Jawabannya adalah D. Classification digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelas yang telah ditentukan. Dalam hal ini, mengklasifikasikan calon debitur berdasarkan dari resiko kredit. Nah, opsi lain kurang tepat karena apa? Yang pertama adalah pilihan A dan B. NLP dan computer vision ini lebih relevan untuk menganalisis data tekstual dan visual, bukan data keuangan. Untuk pilihan C, clustering itu berfokus pada pengelompokan data, bukan pada klasifikasi risiko. Untuk pilihan yang E, reinforcement learning itu lebih kompleks dan biasanya digunakan untuk masalah yang melibatkan interaksi dengan lingkungan. Lanjut pada soal yang keempat. Sebuah perusahaan telekomunikasi ingin menganalisis data menggunakan layanan pelanggan untuk mengidentifikasi pola penggunaan dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Data yang tersedia meliputi riwayat panggilan, SMS, penggunaan data internet, dan lokasi geografis pelanggan. Manakah visualisasi data yang paling efektif untuk menyajikan informasi tersebut kepada tim pemasaran? Yang pertama, A. Scatter plot untuk menunjukkan korelasi antara penggunaan layanan dan lokasi geografis pelanggan. B. Line chart untuk menunjukkan tren penggunaan layanan dari waktu ke waktu. C. Bar chart untuk membandingkan penggunaan layanan antar kelompok pelanggan, misalnya berdasarkan usia atau jenis kelamin. D. Heat map untuk menunjukkan pola penggunaan layanan berdasarkan waktu dan lokasi geografis. E. Pie chart untuk menunjukkan proporsi penggunaan layanan dari masing-masing jenis layanan, misalnya panggilan, SMS, data internet. Jawabannya adalah D. Heat map sangat efektif untuk menampilkan pola dalam data yang memiliki dua dimensi, dalam hal ini waktu dan lokasi geografis. Heat map ini dapat menunjukkan dengan jelas area dengan penggunaan layanan yang tinggi atau rendah, sehingga memudahkan tim pemasaran untuk mengidentifikasi pola dan mengembangkan strategi yang tepat sasaran. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.